warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpiana dari kelas 3N dengan NIM 200441169. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi Sistem Informasi Geografi atau bisa disingkat dengan SIG. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem, informasi, dan geografi. Sistem itu sendiri merupakan sekumpulan objek atau ide yang berhubung untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang sehingga terbentuk pola ruang tertentu. Sistem Informasi Geografi atau SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan atau variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Berikutnya itu kartografi. Kartografi merupakan sebuah studi dan seni membuat peta. Berikutnya penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Berikutnya yaitu ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Yang berikutnya itu geodesi. Geodesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Yang berikutnya itu fisika. Fisika adalah ilmu mengenai alam yang mempelajari unsur-unsur dasar pembentukan alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Berikutnya yaitu statistik. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Berikutnya itu matematika. Matematika merupakan ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Berikutnya yaitu teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang cara merancang bangunan dan infrastruktur untuk memenuhi keperluan manusia di sektor publik. Berikutnya yaitu perencanaan kota. Perencanaan kota merupakan perencanaan yang multidimensi dan berhubungan dengan 3 kerangka kerja meliputi sumber daya, alokasi, tujuan dan sasaran, dan desain serta bentuk. Yang terakhir yaitu informatika. Informatika merupakan disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, berikutnya kita masuk pada pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG dalam bahasa Inggris Geographic Information System atau GIS
merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, menginteraksikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Selanjutnya yaitu 10 konsep dasar esensial geografi. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contohnya lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara dan kurang dari 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, kurang dari 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya, lokasi relatif adalah lokasi geografi negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua yaitu jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta, contohnya jarak Jakarta dan Malang. Lalu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan, contohnya jarak Jakarta ke Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Yang ketiga itu keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Nah, contohnya dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Keempat yaitu pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima yaitu morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Yang keenam yaitu aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh, wilayah memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Yang kedelapan yaitu interaksi interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara wilayah. Contohnya,
hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Yang kesembilan yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lain. Contohnya konsep ini misalnya masyarakat tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Yang ke-10 yaitu keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Selanjutnya, pendekatan geografi. Pendekatan geografi ini terbagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan pendekatan geografi yang mengkaji fenomena geosfer berdasarkan aspek topik, aspek aktivitas manusia, dan aspek region. Contohnya pendekatan keruangan antara lain adalah banjir yang melanda DKI Jakarta menyebar ke daerah di sekitarnya seperti Bogor dan Bekasi. Kedua yaitu pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi yang mengkaji fenomena geosfer. Contohnya pendekatan ekologi adalah banyaknya pabrik besar di sekitar Sungai Siak Riau yang menyebabkan air sungai tersebut tidak jernih, yang disebabkan air sungai menjadi terkontaminasi dengan adanya limbah pabrik. Yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan cara melihat sebuah gejala dengan melihat kondisi beberapa ruang atau wilayah yang terkait. Contohnya penerapannya seperti ini. Setiap tahun wilayah Jakarta dan sekitarnya pasti dilanda banjir saat puncak musim penghujan tiba. Yang berikutnya yaitu prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. Yang pertama yaitu distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Kedua yaitu interrelasi. Interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Keempat yaitu deskripsi. Ketiga yaitu deskripsi. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Yang keempat yaitu korologi. Korologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Yang berikutnya yaitu komponen-komponen yang terintegrasi dalam sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama yaitu people atau orang-orang. Manusia sebagai pengguna brainword yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainword lah yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses oleh digitasi yang menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu komponen SIG atau sistem informasi geografis yang berupa program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan
output data. Contohnya perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS dan lain-lain. Yang ketiga yaitu data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Yang keempat yaitu approaches. Yang kelima yaitu perangkat keras atau word. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis atau SIG seperti CPU, monitor, printer, dan lain-lain. Yang berikutnya itu tahapan kerja SIG atau sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu masukkan. Terbagi menjadi data, peta analog, data lapangan, foto udara, citra satelit, penginderaan jauh atau penginderaan jarak jauh. Kedua yaitu simpan dan panggil, pemrosesan atau processing. Yang terakhir itu keluaran terbagi menjadi 3 yaitu peta, tabel atau laporan, dan data digital. Yang berikutnya yaitu jenis sumber data. Yang pertama itu peta analog. Data peta analog atau peta topografi, peta tanah, dan sebagainya, yaitu peta dalam bentuk cetak beserta hasil scan-nya. Peta analog dibuat dengan teknik kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spesial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengendaraan jauh. Data pengendaraan jauh antara lain citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing, kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format raster. Yang ketiga itu data hasil pengukuran GPS. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam penyediaan data bagi SIG. Yang keempat yaitu data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik penghitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas parsil, dan batas hak pengusahaan hutan, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu arah pemanfaatan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yang pertama yaitu ada lokasi untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Kedua yaitu kondisi untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga yaitu pola untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Ketiga yaitu trade untuk melihat dari suatu keadaan. Yang terakhir yaitu siapa pengguna SIG. Pengguna SIG atau Sistem Informasi Geografis ada 2 kategori, yaitu kategori fenomena dan kategori badan atau instansi terkait. Kategori fenomena ada pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Kategori badan atau instansi terkait ada pertanian, perhubungan, badan konservasi, BNPB atau BPPD, ESDM atau BMKG, BAPPEDA, militer, kelautan,
dan seterusnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.